Kuno, cuman ini ditumbuhkan lagi dengan cara metode baru, bukan metode yang lama. Itu tidak terapkan, itu kan metode baru ben gampang di mengerteni gitu. Karena kondisi kan mungkin secara biologis kan perlu pati paham kan, ngerti ini pokoknya ngelakoni sesuai kasunyatan ngono tok ya toh. Iya toh. Tapi dengan sesuai petunjuk dari penglihatan Mas. Ya dirinya sendiri. Iya, penglihatan kalau sudah mencapai indera ketujuh, makanya anane aku iso mlebu kayu gung susu ing angin iso njlentreh iki gak mergo rusak gelaring jagat iki Mas. Tuh, jadi mempelajari setiap partikel semesta iki kinerjane apa to, piye. Jadi mempelajari organ-organ tubuh iki piye. Kinerjane piye kok iso dadi nyawa, iso dadi ruh, iso dadi anu mergone piye sing tak jelaskan tadi. Itu fungsinya indera ketujuh. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang maya, kabeh nyoto. Dibilang maya karena apa? Karena sesuatu yang keterbatasan indera yang tidak bisa menjangkau. Gak bisa menembus. Dibilang maya. Tapi akan menjadi sesuatu kenyataan jika kita bisa mampu melihatnya. Dengan cara apa ya? Indera ketujuh itu tadi. Wujud hono tan kiniro. Implikasi ilmu manusia terbatas, tapi implikasinya bisa tanpa batas. Itu arti wujud hono tan kiniro seperti itu. Ilmu manusia terbatas, tapi implikasinya bisa tanpa batas. Itu ya namanya indera ketujuh sudah tidak terikat jarak, ruang dan waktu. Jadi so meneng tok ini so tekan crot. Pernah saya berkomunikasi dengan alien. Saya itu duduk ngopi duduk malam lampu tak malteni kabeh. Aku kan senengane kan karo nyawang lukisannya Eyang. Lukisan yang tak buat ini ya. Aku kadang nyawang karo lukisannya Eyang gitu. Karo rokok gitu. Kadang ya dolanan HP. Itu terkontak dengan sendirinya tuh telepati ya, kontak ya. Kan nek wis mencapai tingkat itu kan peka. Enek sing ngontak tek ngono. Waktu itu saya ketemu, jadi wujud alien loh. Jadi wujudnya kayak ngerti anu, kayak apa jenenge baja hitam ya. Yes, kayak ngono cuman rada pendek terus dagune rada anu. Nah aku ketemu, kamu di tempat gelap kan. Loh, kamu siapa? Nah, kalau di itu kan dikontak terus saya datang kan. Kamu siapa? Dia cuma diam. Apa kamu yang sering disebut orang alien itu ya? Iya, kan bahasanya untuk bahasa rasa Mas. Bahasa rasa itu bahasa telepati. Bahasa rasa itu aku merasakan apa yang kau rasakan, kau merasakan apa yang aku rasakan, itu bahasa rasa. Itu bahasa malaikat lah bahasanya. Nah makanya kan pengen ngerti bahasa anu ya kudu ngolah spiritual ki mau. Dan jadi komunikasi loh. Kamu apa alien yang sering disebut orang itu kan? Ya. Terus tujuan kamu kenapa kan? Dia memberi informasi. Saya ketemu itu bulan Januari 2021. Tanggalnya saya nggak lupa, pertengahan itu. Entah awal, entah pertengahan. Dia duduk rokok gitu. Jadi kalau sudah anu tuh nggak usah perlu meditasi Mas. Ngerokok itu bisa komunikasi. Gitu. Kalau sudah mencapai tingkat seperti itu. Nah, terus lah kamu tujuannya kenapa? Aku membuat informasi ini ada revolusi besar-besaran di bumi ini. Terus anu manusia itu jahat ya. Dia bilang ngomongnya kayak cilik gitu. karena kasih ya, dia mengandalkan kasih, jadi bahasanya bahasa kasih. Loh, manusia itu jahat. Loh, lah sedangkan aku juga manusia. Kenapa kamu bisa mau menemui aku? Aku juga manusia. Tapi bilangnya kamu nggak seperti mereka. Aku nggak ngapain aku dulu. Aku ngomong apa enaknya kan gitu. Ngomong apa yang dia bilang. Kamu nggak seperti mereka. Oh gitu. Terus
cuman ngasih informasi itu aja. Oh, hanya itu aja. Terus ya udah ya, aku mau pergi. Yes, aku nyebutnya ya saudaraku, hati-hati, aku kan ngono. Hilang seleng gitu. Jadi kasih mereka. Kunci utama adalah kasih. Semuanya. Alien sendiri itu makhluk apa itu? Itu makhluk yang di dimensi sana lain kan. Jadi mereka itu bisa bertransformasi di dimensi lain. Manusia mungkin nggak bisa, IQ itu bisa lebih berapa kali lipat dari IQ manusia. Makanya tingkat IQ itu bisa meningkatkan kecerdasan, makanya spiritualitas itu juga bisa meningkatkan IQ. IQ itu apa toh? IQ itu suatu kecerdasan untuk memahami sesuatu akan menjadi sebuah penalaran ilmu logis. Oh, nah gitu tujuannya. Makanya aku di sini tuh mengenalkan hakikat spiritual ya kayak gini Mas. Jadi orang terus dikaitkan dengan hantu, terus dikaitkan dengan gaib. Ya pasti nanti akan berkaitan dengan itu. Tapi tujuan utama seperti itu untuk membangunkan potensi yang ada di dalam diri kita, biar kita menemukan jati diri atau identitas diri. Nah, harus nemu identitas diri, kita menemukan sejati ning jagat. Kan gitu. Kacik Mas. Ya. Jadi saya kembalikan, itulah spiritual. Jadi jangan disangkut mesti selalu berkaitan dengan gaib, enggak. Jadi spiritual itu membangun diri, potensi diri jiwa kita terbangun, meningkatkan tingkat kesadaran kita, memahami segala sesuatu secara logis. Nah gitu. Nah kalau sudah itu kita mengenali jati diri. Kalau kita sudah mengenal jati diri, kita tidak gagal paham dalam mengenal kesejatian sang semesta. Itu artinya seperti itu Mas. Jadi makanya, nah ada satu lagi. Tadi kan saya singgung masalah nama negara ya. Kedua pedoman. Terus bendera. Ya ini yang berikutnya adalah ajaran. Yang pada intinya ajaran kasih, tapi kasih itu bagian dari itu. Lah sing dadi utama itu adalah bagaimana manusia kembali pada Tuhannya, kan gitu kan. Berangkat dari sumber kembali ke sumber. Saya ceritakan tadi, berangkat dari rumah ke pasar, akhirnya nggak lama-lama ke pasar ya bali ning omah. Kan gitu. Yaitu yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Itu tadi ya. Sangkan saka awal asal usul ning paran dumadi baling ning sing gawe panguripan. Backbone. Kan gitu. Nah, itu ada ajaran yang namanya Sastra Jendra Hayuningrat, Hono Coroko, dan Jimat Jimat Jamus Kalimasada. Kan gitu. Nah, Sastra Jendra Hayuningrat, sastra itu kan sebuah ibarat kitab ya. Itu tentang pengetahuan hidup yang ditumbuhkan dari olah spiritual seseorang. Akhirnya ditulislah dalam bentuk sastra. Jadi ini ilmu kuno. Jendra iki artinya raja. Raja iki yang diarani pangeran, Sang Maha Pencipta. Kan gitu. Hayuningrat, Sastra Jendra Hayuningrat itu artinya Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, yang saya jelaskan tadi dengan Hamemayu Hayuning Bawono, kita menemukan kedamaian. Diarani kita di saat itulah kita akan menemukan jati diri dan akhirnya menemukan atau manunggal dengan Gusti sing diarani ngilmu manunggaling kawula lan Gusti. Nah itu, ini saya penjelaskan soal jasa pengenalan Sastra Jendra itu sebenarnya itu, dan saya jelaskan yang dari sebelum-sebelumnya itu adalah Sastra Jendra Hayuningrat. Itu yang saya jelaskan sebelumnya itu termasuk pengertian dari Sastra Jendra Hayuningrat itu seperti itu. Nah, kedua Hono Coroko. Hono iki lak ono Mas. Itu kan saya mengambil kan banyak orang pengertian ho artine no artine itu memang ilmu otak-atik gathuk. Iya. Saya mengambil secara
kuno ya. Digawe gampangan dijelaskan dengan metode sekarang, tapi yo itu maknanya seperti itu. Hono itu ono, jadi anane ono saka ora ono, akhirnya wujud jadi ono. Iya Mas. Caraka cipta rasa lan karsa, bali meneh Brahma Wisnu Siwa, penciptaan, pemelihara, peleburan. Cipta rasa karsa itu adalah Trimurti, yaitu sifat Tuhan yang terbagi menjadi 3 yang sebenarnya adalah tunggal. Itu sifat kesemestaan. Nah makanya Trimurti ini dimanifestasi dalam wujud bentuk dewa adalah Brahma Wisnu Siwa. Itu sifat-sifatnya. Jadi di ngomong gue iki Brambang, iki Lombok, iki Uyah, iki Mutut, sego tak dadekke dadi sego goreng, ibaratnya kan ngono. Nah, jadi kayak racian sudah menjadi sifat dari kesemestaan itu 3 tadi, terjadinya kehidupan. Nah, hono ada caraka cipta lan karsa. Nah, doto ki artine iki bahasa Sanskerta iki nyala, menyala, urip. Dengan adanya ono terus terjadi sifat Trimurti itu tadi, cipta rasa lan karsa, terbentuklah urip titah menungso. Diarani Adam lan Hawa mau. Nah, terus sawala itu artinya apa? Melanggar. Iya toh, ono titah melanggar. Adam Hawa kan akhirnya melanggar. Akhirnya menjadi suatu penderitaan. Iya kan? Benar. Nah, penderitaan itu harus menuju sampai kesempurnaannya apa? Yaitu tadi harus memahami tentang ilmu sastra Jendro Hayuningrat. Iya. Itu. Nah, untuk mudah kalau sudah memahami ilmu sastra Jendro Hayuningrat, akhirnya podo joyonya, podo ki adil. Semua pada, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada perselisihan, nggak ada yang rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, orang rumangsa semuci suci. Semua adil. Nggak ada pandang derajat kaya miskin, semua adil. Itu yang namanya podo. Adil itu seperti itu Mas. Yo adil ning marang sasama, adil ning jagat alit, yo adil ning jagat ide. Tuh. Itu podo joyonya. Nek wis iso adil, terciptalah kedamaian. Kejayaan itu ada di kedamaian itu sendiri. Makanya dia namakan zaman pencerahan, zaman keadilan. Ya. Zaman penuh dengan kedamaian yang diarani zaman asmara tara. Asmara kan kasih. Tara kan sifatnya yang wilayah yang sangat luas. Global ya. Universal. Tuh, makanya Nuswantara itu pula meluas juga sifatnya. Jadi orang memberi di Indonesia tok, di dunia Mas. Semesta ya. Diarani makanya diarani mercusuar dunia. Tuh. Kan padha jayanya wis to. Adil karo kejayaan. Moga botongo, mo karo go, sukmo karo rogo. Mo ki sukmo ki kan sukmo langgeng nyawi. Nek ning sini ngelsa dadi sukmo jati. Nah, ketemu karo rogo. Nek iso hamemayu hayu ning bawono ki mau. Yen iso nyawiji. Itu mlebune kamuksan, Mas. Kasampurnan. Bali meneh sangkan paraning dumadi. Mula diarani puncak terakhir itu adalah hasil terakhir ada Siwa. Siwa ki Bathara Guru ki dewa sing iso ngunggahke titah ning alam kasuwargan, alam kasampurnan, alam langgeng. Kan ngono. Botongo iya sifate dadi batang nen iki ora iso dadi sawiji. Ragane mung trima dadi batang. Sukma tetep balik. Nih ragane dadi batang. Di awal pembicaraan yang tidak bisa moksa tadi ya. Ning nek iso nyawiji iki moksa. Itu ngilmu sastra Jendro Hayuningrat atau ngilmu sangkan paraning dumadi di situ. Berangkat dari sumber kembali ke sumbernya. Jadi sing balik ki ora munggur sukmane tok. Sak jiwa lan ragane. Berarti di sini sangat jelas sekali bahwa Hono Coroko sampai selesai itu memang itu step-step kehidupan yang ada di dunia ini ya.
tadi ya ilmu sangkan paraning dumadi itu ya sastra Jendra Yuningrat. Pengertiannya yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi itu kan masuk sastra Jendra Yuningrat asini. Iya. Terus Hana Caraka itu ya padha wae ilmu sangkan paraning dumadi. Iya toh. Yang terakhir Jamus Kalima Sada. Jamus Kalima Sada. Nah. Apa itu, Mas? Itu ya bahasa Sanskerta, Mas. Neng banyak kan orang mengartikan apa kalimat syahadat kan ngono. Bukan. Mung lak otak-atik gathuk. Iya, iya, iya. Emang kata kalimat dahulu ada. Kata kalimat itu dulu kosakata kalimat dulu ada nggak? Nggak ada. Kan berarti kan otak-atik gathuk. Iya. Iya kan? Aha. Itulah susahnya kalau orang hanya memahami irasional, tidak memahami secara rasional. Benar. Itulah fungsinya spiritual sampai mencapai tingkatan yang indera ketujuh, Mas. Jadi jimat itu kan suatu pusaka yang utama ya, yang diutamakan. Jamus itu artinya manfaat. Itu bahasa Sanskerta. Jamus itu artinya manfaat. Dari bahasa Sanskerta. Iya, kalimo itu kan 5. Saya gambarkan. Nah, sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Itu ya makanya kan dipegang karo Pandhawa. Pancere sapa Puntadewa, getih putih. Yang dari Makanya Serpapa diarani getih putih ya sukma langgeng midhut dadi sukma jati iki, Mas. Lah nyawi jimanjing ana ning raga. Raga iku sifate Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kalima, Sada, penegak. Jadi sifatnya menuju ketunggalan ke Maha Esa. Jadi Garis vertikal. jimat itu makanya kan pusaka yang diutamakan ya. Jamus manfaat. Jadi suatu jimat atau kitab yang bermanfaat untuk manunggaling kalolan Gusti. Padha meneh artine padha lho, ingin musangkan paraning dumadi to, Mas. Nah, itu. Mohon maaf, Mas. Ini soal Hana Caraka. Itu memang sudah didesain sama Tuhan ya berarti ya, Hana Caraka. Itu hasil olah batin para leluhur kita dahulu. Bukan dari Tuhan, tapi dari para leluhur. Kan Tuhan itu kan gini. Kita mengolah batin tadi yang melakukan olah batin. Nah, akhirnya kita menemukan suatu kayak aku ngomong ini kan hasil semua dari Tuhan. Dan kita bagaimana kita menyerapkan kan lain-lain. Mungkin leluhur dulu cara menyampaikan dengan membuat jimat Kalima Sada, apa Hana Caraka kayak gitu. Akhirnya terciptalah sebuah sastra. Gitu loh. Diarani wahyu ya kuwi. Wahyu yang terungkapkan dalam bentuk sastra atau kitab. Tuh. Dan itu makanya satu pertama tadi terjadinya perdamaian dunia itu tadi satu ada pergantian nama yang saya artikan Nuswantara tadi. Ya. Kedua pedomannya yaitu Trisula Weda yang saya jelaskan tadi. Ketiga itu adalah benderanya lambang tuh. Terus yang keempat ajarannya itu ajaran kuno, Mas. Jadi saya ini sifatnya itu merangkum dari ilmu-ilmu leluhur kuno, saya terapkan dalam metode sekarang biar mudah diterima. Jadi wong ki nek ngrungokke iki jenengan sing tak anu mudeng to sing tak critakake lak ya paham to. Lah makanya itu kan mudah diterima artinya. Itu metode yang jadi kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau kita menerapkan seperti metode lama ya nggak sesuai dengan orang sekarang, akhirnya orang sulit memahami, akhirnya gagal paham juga kan. Ini yang saya tangkap ini, Mas, termasuk nanti ada perubahan nama ya di era yang akan datang, nama negara dan lain sebagainya. Itu kira-kira masyarakat yang sudah apa ya, kalau di negara kita khususnya Indonesia itu bisa menerima nggak ketika nanti diajak beralih seumpama pindah nama dan lain sebagainya itu? Nah nanti kan gini toh, Mas, karena ya tadi loh Jawa kari separo, oh ya, kembali Cina lagi Longgara Judu kan nanti Pak Bu akhirnya gabung
Lah sak dunya iki sing makmur Jawa Nusantara. Intinya mereka jadi yatim piatu kan. Lah iya. Karena ning kene kan sak subur, Mas. Iya, iya. Nanti besok itu jangan heran kalau bisa menangi zaman besok itu banyak orang dari negeri sana berdatangan ke Nusantara karena dia butuh pengayoman gitu, Mas. Makanya itulah nanti Nusantara yang akan jadi mercusuar di dunia itu jelentrai kayak gitu. Berarti kata-kata Indonesia nanti menjadi mercusuar dunia itu bukan hal yang mustahil ya Mas? Nah ini kan saya jelaskan secara logikal, bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan secara nalar kan, tapi kan benar-benar bisa dirasionalkan. Dicerna secara umum ya. Jadi proses terjadinya alam bagaimana, Iya, iya. terus sampai terjadinya koyo perubahan-perubahan ini kan rasional kan seperti itu. Jadi dari pemahaman sejarah, jadi memang aku dari kecil sejak TK itu sudah nonton wayang, sudah gemar nonton wayang sendiri. Jadi diantar bapak saya gitu ya, Pak, aku nanti jadi ditinggal situ, tinggal pulang sama bapak saya. Jadi sendirian, jadi senengannya nih buri dalang, mereka nih yogo sisi samping dalang gitu, tidak kotak itu. Jadi dari pemahaman, jadi makanya wayang itu dudu nononan itu tuntunan Mas sebenarnya. Makanya wayang itu kan ayang-ayang. Lebih becik kan nontonnya sekolah buri kelir itu. Iya. Ayang-ayang itu gambaran hidup. Mulai diarani ayang-ayang ini jatinya diri itu ya bayangannya diri. Sebuah gambaran hidup yang kita jalani ada di situ semua. Makanya jadi, semacam pembawa pesan gitu ya. Makanya saya memberi pesan kan akan terjadi goro-goro ini. Biar kita menjadi orang yang merdeka dari bencana itu. Selamat dari bencana itu. Kalau bisa memahami sing tak jelas itu saya yakin selamat. Manunggaling kawolan Gusti kudu nyawiji karo alam. Manembah marang Gusti aja duwe rasa sifat adigang adigung adiguna. Nek wis pinter yang pinter iki ora dienggo minteri wong, ning dienggo berbagi kaweruh. Misalkan gini, kita kan orang guru, orang murid, tapi kita hidup itu sama-sama belajar.